Jadi racikan mertua itu adalah sekalian doa dari orang tua, bahwasanya ada harapannya supaya si konsumen itu nanti salah satunya adalah menantunya kan gitu. Makanya disebutnya racikan. Secara pribadi kami berdua dan aku bilang kan sangat ditantang bagaimana untuk bisa meningkatkan yang namanya produk kami ini dan brand kami ini. Enggak ini. Berbicara tentang kopi, tentunya semua para penikmat kopi di Indonesia sudah mengenal dengan nama Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang yang memiliki cita rasa yang nikmat telah tersohor hingga ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Kali ini di KB Project, kesempatan untuk berbincang santai dengan anak muda yang menggeluti tentang dunia kopi dan bahkan usaha kopi yang digelutinya mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata. Bersama saya, Laktu Patukatorop, ini liputan kami, edisi cerita Kopi Racikan Mertua. Apa ya bro? Racikan mertuanya itu apa? Baiklah, kita sudah bersama dengan narasumber kita saat ini. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita akan memperkenalkan diri kepada kita dulu. Boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Oke, saya Alexander Simarimare, salah satu co-founder Lingkum Coffee dan Racikan Mertua. Baiklah, perkenalkan nama saya Ludwig Duapaninggoman Simarimare. Saya juga sebagai pemilik Lingkum Coffee. Pembicaraan kita santai saja ya. Oke, tidak usah siap. ini. Ya. Baik, kita mulai mungkin dari Bang Alex dulu. Jadi kita panggil abang aja biar ini ya. Oke bang, siap. Bisa diceritakan nggak sih awalnya kenapa tertarik dan akhirnya memutuskan untuk menggeluti dunia kopi? Oke, jadi teman-teman semua, ini sebenarnya ceritanya unik. Jadi sebelum terjun ke kopi, kita itu kan terjun di bidang-bidang yang lain yang nggak ada hubungannya dengan yang kopi. Padahal kita lahir di kota kopi ya kan. Nah ternyata kita jadinya terjun itu nggak sengaja gitu kan. Ada historinya lah, brand story-nya. Jadi ada perkumpulan pribadi lagi dulu. Jadi ya saya ini kan, kebetulan namanya Perkumpulan. Nah, jadi karena kita juga anak-anak milenial suka ngopi kan, jadi kepikiran lah untuk membuat merek namanya Lingkum Coffee. Jadi artinya ada nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai budaya lokal lah yang kita buat di usaha kopi ini. Nah jadi yang pertama itu sebenarnya kita jualannya itu kopi bubuk robusta, karena kita itu kan Sidikalang itu terkenal karena kopi robustanya. Nah, jadi bermain lagi di robusta, sembari juga bermain di kopi arabikanya. Jadi itu tahun 2019 April. Jadi kita belum ada alat, tapi kita memulai itu dengan menumpangkan ke tempat lain lah. Jadi kita mulai membuat kemasan, membuat logo. Jadi disitulah awal mulanya kita memulai untuk usaha kopi. Memulai usaha kopi, pastinya ada orang-orang yang berperan di balik itu. Boleh diceritakan nggak siapa saja yang berperan dan apa tantangan yang dihadapi saat terjun ke dunia kopi? Jadi seperti saya ceritakan tadi, bahwasanya ceritanya namanya brand kopi Lingkum Coffee ini kan, jadi kan dari apa ya, dari kegelisahan, dari apa, ada semacam cerita dari pribadi lah gitu. Jadi kita angkat gitu kan. Jadi yang nama dia lah itu kan, ya. Lingkum. Kalau perlingkuman kepanjangan, kita Lingkum kan. Nah, jadi kemudian ya orang tua juga mendukung, karena ini kan usaha keluarga. Ya. Jadi pastinya keluarga adalah orang-orang terdekat kita yang turut mensupport lah gitu sampai sekarang. Udah berjalan 2 tahun lah ini. Ya. Udah April 2019 2021 sudah berjalan 2 tahun. Jadi tantangannya karena kita ini usaha mikro,
Ya, kalau nggak mau dibilang ultra mikro sebenarnya ya. Jadi itu masalah di alat produksi. Itu alat produksi misalnya alat pengongsengan, alat penggilingan, itu kan butuh modal kan. Jadi karena kebetulan juga kita sangat membutuhkan itu sebenarnya, itulah yang harus dicari, ya kan? Nah, itu aja sih kendalanya. Kalau masalah pemasaran, gue rasa di zaman teknologi sekarang ini sudah ada medianya kan, dari marketplace, dari WA, Instagram, segala macam banyak. Jadi kendalanya hanya di alat produksi sebenarnya. Masih ke Bang Alex lagi nih. Iya. Ini kan namanya kopi racikan mertua. Menurut saya agak gimana gitu namanya. Kenapa namanya bisa kopi racikan mertua? Apakah ada kisah di balik nama itu? Iya. Jadi itulah untungnya kita anak-anak milenial punya usaha itu maunya berangkat dari kegelisahan sendiri kan. Jadi bisa jadi suatu merek gitu. Jadi karena ada historinya sehingga kita merasa ada terkoneksi gitu secara tidak langsung kan, langsung atau tidak langsung. Racikan mertua itu dulu itu ibu saya, mama kan, dia bikin kopi, dia blend di dapur kan. Jadi dia iseng buat kopi ini, dia suruh lah untuk aku tes gitu kan. Ternyata enak gitu. Kok kayak kopi kekinian yang di mall itu ya kan. Nah, jadi kepikiran lah untuk membuat jadi menu baru di warung kita kan. Nah, warung kopi kita juga bukanya pas di masa pandemi juga ini, pada bulan Juli tahun 2020. Jadi aku bikin menunya itu pertama-tama itu ke dalam bahasa Inggris, blend of mom ya kan. Jadi kalau itu kan agak terlalu barat-baratan gitu kan, kurang menarik. Jadi aku bikin lah itu menjadi translate itu ke bahasa Indonesia jadinya racikan mama. Tapi racikan mama kurang menggigit kan. Nanti dikira mama yang mana kan gitu. Jadi aku bikin lah namanya yang lebih unik lagi, itu namanya racikan mertua. Kenapa saya bilang racikan mertua? Saya sendiri kan, kami berdua kan belum punya mertua. Jadi disitulah teman-teman menjadi bertanya gitu kan. Inilah yang terjadi namanya brand conversation. Jadi terjadi percakapan brand. Kau bisa bikin racikan mertua, kau kan belum punya mertua. Nah disitulah kita menjelaskan. Jadi cerita yang tadi itu yang membuat kopi itu kan mama. Mama itu adalah mertua dari sudut pandang pembeli, bukan dari sudut pandang penjual. Nah, jadi racikan mertua itu adalah sekalian doa dari orang tua, bahwasanya ada harapannya supaya si konsumen itu nanti salah satunya adalah menantunya kan gitu. Makanya disebutnya racikan. Jadi mama saya itu sama dengan marga abang ini tukang torok kan. Jadi tulang saya ini. Jadi mama saya satu-satunya ibu yang punya calon menantu yang banyak. Karena apa? Konsumen itu kan calon menantunya. Nah, jadi konsumen dia buat menjadi calon menantu istilahnya. Jadi yang membuat kopi itu adalah mertuanya si pembeli, yaitu mama saya sendiri. Mama kami lah. Jadi pemirsa yang mendengarkan, siapapun yang pernah meminum kopi racikan mertua, berarti Anda semua adalah calon menantunya. Oke, kita ke Bang Flo nih. Kita tadi sudah berbicara mengenai sejarahnya dan kenapa bisa menjadi namanya kopi racikan mertua. Sekarang kita masuk berbicara mengenai harga nih ya. Pastinya para penikmat kopi yang saat ini mendengar, mungkin menonton, ingin tahu nih harga kopi racikan mertua ini kira-kira berapa harganya kalau di pasar? Harganya kalau pasarannya itu kita kan kebetulan kemasan kita itu kan yang kemasan 500 gram. Ini kita patrol ini dulunya sekilo itu 240 ya. Karena dia kemasan yang 500, 120 itulah kan. Segitulah harga pasaran. Kalau sekilo dia 240. Kalau racikan mertuanya ya 60.000 ya. dan 78.000 karena kita mengikuti daya beli di segi galang gitu. Jadi bila dari 78.000 jadi 60.000 bisa untuk diminum 6 sampai 8 orang. Jadi ini 1 liter ini bisa untuk 6 sampai 8 orang dengan rame-rame. Dengan harga segitu konsumen menerima nggak? Iya, kebetulan kan karena di sini galang kita yang pertama kalau nggak salah bikin yang 1 liter.
Ya. Jadi supaya lebih hemat, lebih murah, bisa diminum beramai-ramai gitu kan. Nanti kalau dia botol kecil, kalau dibuang kemasannya kan jadi lebih banyak. Mending yang 1 liter bisa diisi ulang nanti kan. Jadi bisa minum beramai-ramai, bisa dipakai isi ulang. Kalau di botol kecil biasanya orang habis beli langsung buang, kan sayang dia. Oke. Harga sudah kita tahu nih. Masih kepada Bang Lo, sudah kemana saja dipasarkan, dan mungkin jika ada ya pemirsa yang ingin menonton, yang ingin membeli pada momentum saat ini, bagaimana mereka ingin mendapatkan kopi racikan mertua? Itu dia apa namanya, kalau dia masalah apa sih, masalah pemasarannya itu dia sekarang kita sudah masuk di Tokopedia, dan kita pengiriman juga Kemana saja sudah dipasarkan? kemana saja. Kemarin ada Tarutung, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Medan, sampai Jakarta. Jadi sudah, ya puji Tuhan lah, sudah luas lah. Banyak yang mengenal Racikan Mertua. Oke, masih kepada Bang Lo nih. Dalam pemasaran pastinya ada kendala yang dihadapi. Apa saja kira-kira yang dihadapi? Itu ya masalah ongkir lah. Ya, sebab ada konsumen kita gitu kan, mahal itu barang gitu kan. Jadi kita cari solusi, dia maunya dari mana kan. Kalau dia contohnya dia mau kita taruhkan jasa yang lain gitu kan, dia dari mana ini kita kargo dengan budgetnya lah. Kalau kargo, Indah Kargo bisa lebih murah, tapi di atas 10 kilo. Kantor pos juga bisa. Jadi kebetulan juga kita ada dapat bantuan dari Kemenpar, Kemenparekraf. Jadi ada free ongkir ke seluruh dunia sebenarnya, tapi sampai 24 Juni. Ada batasnya. Jadi bisa berlaku mau ngirim berapapun, kemanapun bisa dikirim gratis, karena disubsidi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekraf. Kita karena masuk dalam 200 UMKM binaan dalam program Beli Kreatif Danau Toba. Jadi sebulan ini terbantulah nanti pemasarannya, karena ongkirnya sudah free, gratis. Kita kembali ke Bang Alex. Ini kan para konsumen sudah mau minum kopi racikan mertua nih. Tanggapan dari konsumen sendiri bagaimana setelah menikmati? Ada mungkin yang merasa, wah ternyata kopi racikan mertua enak loh. Ya. Jadi kebetulan si motor ini bisa bertahan lebih dari yang beda daripada yang biasa ya. Jadi kita itu bisa bertahan 6-10 hari, bahkan lebih dari seminggu. Jadi kalau yang lain itu kan bisa hanya 2 hari, 3 hari dia. Kita bisa sampai seminggu atau lebih, asalkan dia disimpan di dalam pendingin, kulkas atau chiller. Jadi jangan dia ketika dibuka ya langsung turun gitu, nanti dia bisa cepat basi. Kalau dia masuk ke pendingin masih tahan dia. Dan ini bukan, ini nggak pakai bahan pengawet. Ya. Iya, itu dia lingkungannya sudah sehat. Setelah mereka minum, tanggapannya seperti apa? Mereka, aduh ini sepertinya kurang ini gitu loh. Oh iya, Atau gimana? biasa. Kadang-kadang lidah konsumen kan 100 yang datang, 110 yang beda-beda Ya. persepsinya kan. Tapi yang jelas standar kita itu kan kita buat dia creamy ya. Oh, ini kan kalau bubuk, kalau yang botolan ini kan dia creamy, jadi kental dia. Jadi harusnya cocoknya dicampur sama es batu. Jadi biar lebih biar lebih segar gitu kan. Nah kalau yang ini, yang bubuk ini nanti terserah di konsumennya gitu kan, mau dia lebih pekat, mau dia yang lebih manis, mau yang biasa-biasa, dia bisa jatuh sendiri yang bubuknya yang Kembali lagi ke Bang Alex. Tadi Bang Alex sudah menyinggung mengenai masalah bantuan dari Kementerian Pariwisata. Bisa diceritakan nggak sih kira-kira bantuan seperti apa yang didapatkan dan kenapa bisa mendapat bantuan? Jadi ini juga the power of iseng-iseng ya. Ini the power of iseng yang ketiga. Yang iseng-iseng tadi ya. Kan yang biasa itu di WhatsApp itu kan banyak beredar broadcast ya, mulai dari yang hoax sama yang non hoax ya kan. Jadi kita saring lah mana yang mau kita terima. Kebetulan ada yang broadcast di grup, ada operasi dari Kemenpar. Jadi belum UMKM. Jadi iseng saya kirim foto, diminta foto sama foto kemasan. Kemudian Kemenpar itu programnya namanya Bedakan.
kepanjangannya itu Bedah Desain Kemasan Nusantara. Jadi itu ada 10 di Indonesia, 10 daerah terkait dengan 10 destinasi wisata super prioritas. Jadi karena kita di kawasan Danau Toba, yang dikurasi itu di kawasan Danau Toba ini kan, kemarin itu ada yang terpilih 50. Ya. Kemudian 50 ini diundang ke Parapat untuk presentasi. Di hadapan panelis, di situ ada pakar kuliner, pakar kemasan. Dari 50 itu, kebetulan dari dairy ada 2. Lingkup Kopi, Recik nomor 2 sama Poda Kopi, Poda Coklat, Poda. Jadi kita lolos untuk 25 UMKM yang akan diberikan bantuan, yaitu desain kemasan yang baru dan bantuan cetakan kemasan itu senilai 5 juta. Nah, nanti kontrak ini selama 2 tahun, jadi ini nanti kontrak selama 2 tahun yang Kemenpar, ada nanti logo Kemenpar di situ. Jadi nanti bantuan itu dalam bentuk kemasan ya, bukan bentuk uang. Inilah kemasannya ya, sudah siap. Dan kebetulan kemarin sudah sampai barangnya. Kemarin di kurasi Februari, kemudian seleksi, presentasi, kemudian sampai konsultasi dengan desainer, naik cetak, sampai diantar langsung ke masing-masing lokasi masing-masing website. Kembali lagi ke Bang Lo nih. Sebagai penikmat kopi, apa tanggapannya terhadap pertanian kopi yang ada di Kabupaten Dairi? Gimana ya? Mungkin pertanyaan cukup ini ya, menantang gitu kan. Aku melihat sebagai penikmat kopi sangat-sangat ini ya, kurang meningkat ya. Apalagi kita penduduk Dairi, kita penghasil kopi, ternyata kita nggak banyak yang pecinta kopi. Terakhir juga ya seharusnya dari kita dulu, supaya juga nanti para petani itu pun bisa bersemangat kan, meningkatkan kualitas kopi mereka ya kan, mulai dari posisinya gitu ya, perawatannya apa segala macam. Tapi nggak tertutup kemungkinan kita nggak terlambat untuk bisa meningkatkan kualitas dan peningkatan daripada kopi Dairi. Jadi saya sangat menantang pemuda Dairi bagaimana untuk mencintai kopi sendiri, karena kita melihat gitu kan, tingkatan urutan kopi Dairi itu kan semakin turun gitu. Padahal kita dari dulu kualitas kopi kita tidak diragukan gitu kan, apalagi petaninya ya disiplin lah untuk bisa meningkatkan. Oke, sebenarnya semakin menarik perbincangan ini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Terakhir nih, terakhir. Ya, saya minum. Ya, silakan, saya minum. Ya, saya minum dulu ya. Saya minum dulu. Belum pernah Bang kan? Iya, coba. Saya ingin coba dulu gimana kopi rasakan mertua. Apakah nanti saya akan jadi menantu? Oh. Minumnya harus beli Bang. Itu saya belum bisa. Harus ada tekniknya. Ada memang benar kopi rasakan mertua nomor 1. Ya. Sebelum kita tutup santai kita ini, terakhirnya mungkin kepada abang berdua nih, kepada Bang Lo dulu. Ya. Sebagai kaum milenial nih, apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda yang ada di ini, atau mungkin bisa berbagi tips bagaimana caranya jika ingin memulai bisnis seperti yang dilakukan? Kalau menurut aku pribadi gitu kan, kalau ketika kita melakukan yang namanya usaha, kita nggak usah memikirkan modal gitu kan. Kalau modal materi itu kan penting memang, cuman ya aku melihat modal kita itu kesehatan gitu kan, hati ya kan, fisik kita dan akal kita. Selama kita semangat berjuang gitu kan, yang namanya wirausaha ini kan kita harus itu berani gitu kan, apapun resiko harus berani. Nah, di situ kita belajar prosesnya itu, mengalami proses tantangannya seperti apa, solusinya seperti apa gitu kan. Di situ kita dibentuk karakter kita semakin pribadi yang betul-betul berjiwa usaha gitu kan, wirausaha. Jadi secara pribadi kami berdua dan akulah aku bilang gitu kan, sangat ditantang bagaimana untuk bisa meningkatkan yang namanya produk kami ini dan brand kami ini. Jadi nggak usah takut untuk kawan-kawan yang mau berusaha, membuka usaha, jangan takut, jangan pikirkan dulu masalah modal ya. Penting usaha dulu, semangat cukup, segalanya berjalan dengan seiring waktu.
dari Bang Alex. Ya, jadi tadi yang sudah saya jelaskan itu the power of pisang-pisang. Kadang-kadang kita bikin usaha perencanaan bagus tapi nggak jalan. Kadang-kadang ada momen yang nggak sengaja, ternyata usaha itu lancar, agak lebih lancar daripada yang usaha yang sudah kita rencanakan gitu kan. Jadi usaha apapun yang dijalankan, jalankan aja, ya kan? Jangan ditanya kapan memulai usaha yang bagus itu. Usaha yang bagus itu kan usaha yang dimulai. Nanti ketemu di situ tantangannya apa, misalnya kurang modal ya cari modal ya kan. Kurang alat produksi seperti yang kita keluhkan tadi kan. Ya mudah-mudahan nanti ada yang membantu memberikan alat produksi gitu kan. Kemudian kurang dana untuk misalnya pengembangan lagi, mudah-mudahan lagi nanti mungkin perbankan bisa membantu atau ada investor, investor pribadi, investor kelompok untuk pengembangan usaha. Menambahi, jadi kita ada niat, pertama niat ya usaha, aku mau buka usaha ini, oke, doakan apa yang kau kerjakan apa yang kau doakan, semua nanti berjalan akan bagus, percaya. Doakan apa yang dikerjakan, Kerjakan apa yang kau apa yang dikerjakan. Baik, untuk Bang Alex dan Bang Lo, terima kasih waktunya sudah tersita, sehingga semoga teman-teman yang mendengarkan bisa terinspirasi dengan adanya kopi Racikan Tertua. Demikian tadi perbincangan santai kita dengan narasumber anak muda milenial yang sangat inspiratif. Semoga dengan pesan-pesan yang mereka sampaikan bisa menjadi motivasi khususnya kepada anak-anak muda dalam mengembangkan bakat dan kreatifnya. Dengan semangat mereka dalam membantu membangkitkan kejayaan Kopi Sidikalang, maka kita berharap kejayaan Kopi Sidikalang akan kembali terkenal hingga ke seluruh dunia. Saya dan tim yang bertugas undur pamit. Sampai bertemu kembali di IKP Project selanjutnya dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Bangkit dan jayalah Kopi Sidikalang. Jua-jua, oras berjua-jua. Mantap, minum.